أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Faslun utawi ku fasal wa furudu wudu utawi pira-pira fardune wudu sitatu asya iku enam sawiji niat iku niat inda nalika ghusli basu wajirai wa ghuslu waji lan basurai wa ghuslu yadaini lan basu tangan loro ila pumako mirfaqaini sikul loro mirfaqaini sikut loro wa masku ba'di ra'si lan musab sebagian sirah wa ghasalu rijalaini lan basuh sikil loro ila pumaka ka'bain kemijain loro kemijain mata kaki loro wa tartibu lan urut alama dakarna ing atasi barang kang nuturaken wa sunnatu asharatu asya utawi pira-pira sunate wudu iku 10 macam tasmiyatu maca basmalah wa ghuslu yadaini lan basuh telapak tangan loro qabala sadurunge idkhalihima ina'a dileboaken ing wadah wal madmadah lan kumur-kumur wa astinsaku lan ngisep banyu kelawan irong wa masu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah wa masahu udunaini lan ngusap kuping loro dohirihima wa batinihima jaban jero bima in jadid lawan banyu kang anyar wa tahlilu lihiyati kasati lan nyela-nyelani jenggot kang lebat wa tahlilu asabi yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro wa rijalaini lan sikil loro wa taqdimu yumna lan nyulungaken kang tengen ala yusra ing atase kang kiwa wa toharatu lan toharo kelawan salasa telu wal mualah lan urut faslun utawi ku fasal walladhi yungkidu wudu utawi perkara kang batalake ing wudu iku sitatu asya 6 pira-pira perkara makharajaina sabilain yaiku perkara kang meto saking dalan loro kubulan dubur wa naumu lan turu ala kelawan ghairi khai'ati mutamakin tanpa posisi lungguh kang kokoh wajawalu akali lan ilang akale bisukarin sebab mabuk au maradin utawi loro walam surrojuli lan ketoan kulit wong lanang mar'ata ajnabiyah karo wong wadon tutu mahram min ghairi hailin tanpa aling-aling wa masu farji lan nyentuh kemaluan ila damiyi bibatini kafi kelawan telapak tangan wa masu khalaqati duburihi lan nyentuh bolongan dubur ala jadid menurut kaul jadid. Misalnya Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi kita nanti pada saat di padang mahsyar itu dihisab. Walaupun jumlahnya manusia itu miliaran orang, namun yang namanya malaikat itu tidak pernah kesulitan untuk melihat mana orang yang Islam dengan orang yang non-Islam. Tidak kesulitan membedakan mana orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Kenapa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum
Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Pada hari itu ada wajah yang bercahaya putih, ada pula yang bercahaya hitam. Tabyaddu wujuh, wajah yang bercahaya putih digiring ke kanan. Taswaddu wujuh, wajah yang bercahaya hitam digiring ke kiri. Nah, pertanyaannya adalah wajah yang bercahaya putih itu berasal dari mana? Dari wudhu. Wudhu yang kita lakukan di dunia. Jadi wudhu ini tetenger, tondo. Nah, mungkin untuk ahli wudhu, ahli sholat, kemungkinan cahaya nanti. Tapi yang jarang wudhu, yang jarang sholat, mungkin cahayanya redup. Yang wudhu, yang sholat setahun sekali, di hari raya Idul Fitri, nah mungkin cahayanya yarpet, lampu ting nih. Maka agar cahaya kita di padang mahsyar terang benderang, marilah kita belajar cara wudhu sesuai syariat. Furudul wudhu sitatu asya. Fardu wudhu itu ada 6. Niat inda gosli wajib. Niat inda naliko gosli basu wajirah. Jadi niat ketika membasuh wajah. Nah, bagaimana niat wudhu? Biasa kita baca nawaitu wudu'an di robil adasir asgori fardho. Itu bahasa Arab. Pertanyaannya, boleh nggak dibaca bahasa Indonesia misalnya? Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh. Atau bahasa Jawa misalnya. Niat ingsun wudu kanggo ngilangaken hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala. Bang. Ini Niku untuk niat. Nah, usahakan waktu niat membasuh wajah niki, Bapak Ibu lihat dulu sekitarnya. Itu tempat wudunya niku terpisah dengan WC maupun campur. Kalau rumah-rumah zaman dulu, WC sendiri, kamar mandi sendiri. Maka waktu niat baca nawaitu wudu'an lil rafil itu dikeraskan. Nah, sekarang persoalannya kita hidup di perkotaan, tinggal di perumahan, itu yang namanya kamar mandi jadi satu dengan WC. Maka sebaiknya dibaca dalam hati saja, jangan dikeraskan. Jelas nggih? Nah, kemudian pada saat niat wudhu, nawaitu wudu'an, nah ini dilakukan bersamaan dengan gerakan pertama fardu wudhu. Gerakan pertama fardu wudhu apa? Wagus lu wajhi, membasuh wajah. Jadi yang dimaksud membasuh niku apa? Membasuh niku adalah air dialirkan ke seluruh wajah. Jadi nawaitu nggih wudu'an li rafil membasuh. Nah, posisi air niku kalau bisa ditampung dulu di tangan. Misalnya pakai keran kan, nah itu ditampung dulu di tangan gini, baru kemudian dibasuh ke wajah. Nah, pertanyaannya yang disebut wajah niku napa? Nah, niki wajah. Wajah niku dimulai dari batas niki, sampai janggut. Kemudian dari batas ini, telinga sini, sampai telinga sini. Nah, inilah wajah. Panjang kali lebar, niku namanya wajah. Maka saat wudhu jangan pakai masker, jangan juga pakai helm atau yang menghalangi air. Karena yang namanya air itu nggak boleh terhalang. Oke, jelas ya. Nah, wajibnya membasuh wajah niku 1 kali.
Jika dilakukan 3 kali, nah itu sunnah. Tapi wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Bagaimana kalau lebih dari 3, misalnya 4 kali, 5 kali? Nah itu namanya israf. Nah ketika wudhu, Bapak Ibu eling-eling di daerah lain itu masih banyak orang yang kesulitan air, mau untuk minum aja susah. Maka hemat-hematlah air yang kita punya saat cukup 3 kali saja. 1 kali wajib, oke, wajibnya itu sekali, sunnahnya 3 kali. Jangan lebih dari 3. Nanti kalau lebih dari 3 itu namanya israf, hukumnya makruh. Oke. Kaping 3, wa ghuslu yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, yang dimaksud membasuh ini apa? Air dialirkan ke seluruh tangan. Yang dimaksud tangan itu apa? Tangan hingga siku. Nah, ini siku. Dari tangan, ujung tangan ini sampai siku. Nah, maka sepanjang tangan sampai siku niki usahakan nggih ya jangan ada tato, terus kukunya jangan dikitek permanen yang pabrikan, ini kan susah dialiri air. Nah, inilah pentingnya ngaji. Maka usahakan jangan ada tato, jangan ada kitek yang permanen. Kemudian posisi saat dibasuh air, nah sikut niki sesekali ditekuk nggih. Soalnya kalau lurus kados ngeten mungkin iki kan enten lekukan nih, takutnya air nggak masuk. Nah, maka ditekuk sedikit. Nggih. Kan 3 kali loh. 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Nah, itu bisa salah satunya ditekuk. Ngeten toh? Nah, kemudian kaping sekawan, kaping 4, wa mashu ba'di roksi lan ngusap sebagian sirah, mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap niku cukup dilakukan dengan membasahi sedikit air. Sakit ngeten ya. Nah, niki wajibnya niku ngusap sebagian. Oke. Kalau semuanya boleh, nah itu sunnah. Wajibnya niku ngusap, oke, ngusap sebagian kepala. Itu wajib ya. Nah, sedanten kepala, maka ada orang yang cara ngusapnya itu cuma ini, ada juga yang begini, ada juga yang begini ya sah. Ngusap sebagian kepala. Kalau diusap seluruh kepala, nah itu cuma wajib ini cuma sebagian kepala gitu. Wama su ba'di roksi, mengusap sebagian kepala. Kaping 5, wagus selu lan baso rijlaini sikiloro ila humaka ka'bain, mata kaki loro. Jadi membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, saya nggak bisa memperagakan soalnya kaki di bawah kan, nggak mungkin diangkat. Jadi taruhlah ini kaki begini. Nih. Nah, ini kan kaki, ini kan enten ini loh. Mata kaki ini kan mesti ada dua mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki dari sini hingga mata kaki. Ya anggap aja niki tangan niki kaki ya, soalnya kami mungkin belum olahraga di kaki. Nah, itu membasuh. Jadi membasuhnya itu dialirkan air dari seluruh kaki sini hingga mata kaki. Kan diminta posisi kaki. Nah, dari sini sampai sini. Oke. Nah, niki kaki, niki mata kaki ini. Misalnya niki kan tangan, misalnya kaki. Nah, sekali lagi Bapak Ibu menjadi pertanyaan, kalau kaki kita itu ditapu, ditek, konten itu menghalangi air apa mboten? Nah, yang bisa menjawab Ibu diambil. Kalau sendiri mboten ngertos, namine kuku, namine tapu niku menghalangi air napa mboten kula mboten tahu, mboten ngertos. Wallahu a'lam bishawab. Niku fardune nomor 5. Nah, sekarang fardu kaping 6. Watar tibu lan urut
alama dakarna ing atase barang kang ngukuraken tertib sesuai yang diputuskan. Jadi tertib ini urut. Nah, urut-urutan misalnya begini, cari gampangnya. Urutannya itu kan orang itu menikah, hamil, terus melahirkan kan gitu. Tapi kalau tidak menikah langsung hamil, lah berarti tidak tertib. Kenapa? Karena tidak urut. Nah, gampangnya begitu. Jadi urut-urutannya fardu wudu tadi yang pertama niat, kedua membasuh wajah, oke, ketiga membasuh dua tangan hingga siku, keempat mengusap sebagian kepala, lima membasuh tadi kedua kaki hingga mata kaki, nomor enam tertib. Nah pertanyaannya, Pak biasanya kami itu setelah ngusap sebagian kepala, itu kemudian kami itu mengusap telinga, baru kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Bagaimana hukumnya? Nah, Bu, Pak, yang namanya ngusap telinga itu sunnah, oke? Sunnah. Jadi ada baiknya kita bahas setelah niki nggih. Jadi fardu wudu, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dengan sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama mau napa? Tasmiyah. Kaping siji tasmiyah. Maca basmalah. Kemudian sunnah yang kedua wa ghuslu yadaini, membasuh kedua telapak tangan qabla sebelum idkhalihima ina'i, sebelum dimasukkan ke bejana. Bejana itu apa? Wadah. Jadi sebelum tangan di apa? Masukkan. Jadi ngeten dulu nenek kita kalau buat jeding itu besar banget. Nah, itu lebih dari 2 kula. Nah, itu biasanya sebelum kita masukkan ke jeding itu tangan di apa? Basahi keren gitu. Dibasuh telapak ini. Nah, kemudian jika yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan. Yang ketiga wal madho, berkumur, kumur. Oke, berkumur. Kaping 4 wa astinsaku lan ngisep banyu kelawan itu. Jadi airnya niku dimasukin gini, sedot ya. Nah, insya Allah orang kalau sering melakukan sunnah yang keempat ini jarang sakit kepala. Coba diperagakan. Air dimasukin ditampung di tangan gini, sedot. Nah itu dicoba ya. Nah, 3 kali sunnahnya. Wamas yang kelima, wamasu jami iroksi, mengusap seluruh kepala tadi ya. Tapi kan wajibnya itu kan mengusap sebagian kepala. Nah, sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Kaping 6, wamashu udunaini, lan ngusap kuping loro dohirihima waba inihima, jaban nyero bima ing jadid, kelawan banyu kan anyar. Mengusap kedua telinga itu tadi keluar dalam dengan air yang baru. Nah ini ku sunnah, bukan wajib ya. Jadi, mengusap telinga itu sunnah, bukan wajib. Yang ketujuh, sunnah yang ketujuh, wa tahlilu lahiyati kasati, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Wa tahlilu asabi'i yadaini, terus kemudian nyela-nyela jari tangan. Wa rijlaini, dan kaki. Itu sunnah yang ke-7. Kemudian yang ke-8, wa taqdimu yumna, mendahulukan yang kanan ala yusra, dari yang kiri. Nah, sunnah yang ke-9, wa toharo bersuci niku kelawan telu-telu, salah 3 kali nggih. Kemudian yang keempat,
wal mu'alah berurutan. Nah, kita kan saged dipahami mboten niki, Pak. Bagaimana cara memadukan antara yang wajib dan yang sunnah nih. Kita mulai dulu yang sunnah terus yang wajib nggih urut-urutane nggih. Nah, niku wau fardu sunahe. Sekarang saya mau ngajak Pak urut-urutane menggabungkan antara sunat dengan yang wajib. Yang pokok niku fardu. Nah, namine sunah niku dilakukan nggih angsal pahala nek mboten nggih napa-napa. Tapi kalau kita mau dapat pahala banyak, alangkah baiknya sunat dilakoni, fardu juga enggak ditinggalkan. Tujuannya nggih. Nah, kemudian kita mulai dulu. Kalau fardu tadi sudah ya, niatnya nawaitu wudu'an li rabbil. Kita mulai dari sunat, sunat dulu. Jadi kalau kita ngikut carane Mbak Zainal Rapiak nggih. Sunah wudu niku diniati Bu supaya napa? Supaya dapat pahala. Niate saged basa Jawa kok. Misale niat ingsun ngelakoni sunah-sunah wudu krana Allah. Le, ke bahasa Indonesia, niat saya melakukan sunah-sunah wudu krana Allah. Le. Oke. Nah, terus niku kan dalam hati bersamaan niku maca bismillah. Jadi gerakan pertama sunai wudu niku mau apa? Membaca bismillah, membasuh telapak tangan. Jadi membasuh telapak tangan ini kan telapak tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam hati bersamaan. Niat ingsun melakoni sunah-sunah wudu krana Allah Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu, jenengan persane jenengan posisi niki wudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya atau enggak? Kalau ada WC di situ, toilet, kloset, sebaiknya dalam hati saja. Nah, kalau saya taruh depan rumah, jauh dari ini. Jadi saya di situ saya bisa baca bismillah sekeras mungkin, bismillahirrahmanirrahim dalam hati, saya niat juga, niat ingsun ngelakoni sunah-sunah wudu krana Allah Ta'ala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bareng ya, bismillahirrahmanirrahim sambil basuh telapak tangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakannya bersamaan nggih. Tangannya telapak tangan dibasuh, lidah baca bismillah, hati membaca niat ingsun ngelakoni sunah-sunah itu pun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kumur. Buat kiri. Kumur lagi. Buang. 3 kali nggih. Ya, pun niku pun pinten baca bismillah, membasuh telapak tangan, kumur-kumur. Menurut nomor 3 loh. Nah, sekarang nomor 4. Sunah yang keempat adalah menghisap air, menghirup air dengan hidung. Oke. 3 kali. Insya Allah nek ngikut jenengan sering lakukan, nggak akan pusing. Nggak akan pusing coba mawon sering melakukan. Cuma kalau untuk usia-usia 70, 80 tahun, kalau sekiranya itu memberatkan ya nggak usah. Saya takutnya sedut kelelekan. Oke. Nah, sunah yang kelima niku mengusap seluruh kepala. Nah, setelah yang keempat tadi, setelah menghisap air dengan hidung, ya, pun dapat 4 loh. Nah, sekarang kita fardunya wudu. Fardu wau napa? Niat membasuh wajah. Membasuh wajah gerakannya napa? Membasuh wajah nih kan. Nah, niku bersamaan Bapak Ibu. Nawaitu wudu'a fi rafil hadasir asbari fardhillah. Nah, kemudian membasuh wajah niki, lihat posisi kita. Kita itu punya jenggot kalau enggak.
Kalau punya jenggot, maka harus kita sela-sela gini. Nah, untuk dapat sunnah. Tapi kalau kita nggak punya jenggot bersih, bersih, nah itu malah harus dirapain semua kalau nggak punya jenggot. Tapi kalau punya jenggot, cukup di sela-selanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya jenggot itu sunnah. Au syawarif fa'afulaha. Pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Oke. Terus orang yang punya jenggot itu jangan dinyek, jangan dihina. Jenggot kayak waktu saya mau tenang sap. Karena itu sunnah nih. Jenggot itu sunnah. Nah, kenapa saya nggak pakai jenggot ya? Karena saya nggak punya jenggot memang pendek. Nah, yang biasa punya jenggot itu jangan dihina. Sunnah nih. Sunnah. Nah, begitupun orang yang berjenggot. Yang punya jenggot itu juga jangan nggak boleh menghina yang nggak punya jenggot. Kenapa? Memelihara jenggot itu sunnah, tapi jangan sampai dengan memelihara jenggot lalu kita merendahkan orang lain, menghina orang lain karena tidak jadi jenggot. Taruh, nah, ya taruhlah jenggot itu punya apa karena sunnah dapat pahala. Tetapi ketika kita menghina saudara kita orang Islam, belum tentu pahala yang kita dapatkan ini cukup untuk membayar dosa kita ngenyek orang Islam yang lain. Ngoten nggih. Nah, itu ausawari fa'afulah. Pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Niku. Jadi sunnah nggih orang punya jenggot. Membasuh wajah sambil menyela-nyela jenggot. Jadi wajibnya itu membasuh wajah, oke, ditambahi sunnahnya dengan menyela-nyela jenggot. Kemudian fardu yang keempat apa tadi? Mengusap sebagian kepala. Oke, sebagian kepala. Wajibnya itu kan mengusap sebagian kepala. Nah, sunnahnya itu seluruh kepala. Jadi kalau sudah apa di usap ini boleh, gini boleh, ini boleh. Tapi kalau sudah seluruh kepala, maka sunnahnya dapat, wajibnya terpenuhi. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki hingga mata. Saya nggak bisa meragakan karena sambil duduk. Taruhlah ini kaki, ini kan kaki, ini mata kaki. Nah, sambil membasuh kaki sampai mata kaki, jenengan selo-selo. Nah, ini sela, kan ada jari-jarinya. Nah, itu di sela-sela. Nah, itu dapat pahala sunnah. Oke. Kemudian pete. Pete. Pun mendahulukan yang kanan tadi sudah kita yang kanan. Bersuci 3 kali sudah kita lakukan. Urut. Nah, itulah kalau kita mau menggabungkan sunnah plus wudu. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini fardunya makin mantap, sunnahnya yang belum pernah melakukan silakan dicoba niatkan untuk beribadah. Memang agak berat, terutama untuk menghisap air tadi dengan itu. Tapi untuk yang muda-muda, kalau nanti dibiasakan, tidak akan lagi pusing. Tapi kalau untuk mbah-mbah umur 70, 80 tahun, kasihan. Kalau nggak biasa nanti bisa kelelep. Nah, setelah wudhu, ya, kita tutup dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita belajar bersama tentang fardu wudu, sunnah wudu, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada berapa tadi? Ada 6. Walladzi yungkidul wudu sifatu asya. Utawi perkara-perkara perkara kang batalke wudu iku 6
pira-pira perkara. Apa yang pertama? Kaping siji maharaja minas sabila. Perkara kang metu maharaja perkara kang metu minas sabila saking dalan loro kubulan tubuh. Sesuatu yang keluar dari dua lubang yaitu kubul dan kubul. Sesuatu yang keluar dari kubul itu apa? Misalnya kencing, keluarnya mani. Sesuatu yang keluar dari dubur misalnya kentut, buang air, buang angin, buang BAB, buang air besar. Nah, itu contoh. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu yang kedua adalah wanaumu, turu, tidur, ala ghairi hayati mutamakin, tanpa posisi lungguh kang kokoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan antara tidur dengan tiduran. Jadi kalau tidur itu posisi mata terpejam. Nah, ketika posisi mata terpejam, dubur itu berpeluang terbuka. Sehingga wudhu itu batal. Apalagi tidurnya disengaja. Sengaja tidur, nah itu batal wudhunya. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, pada saat mata terpejam, pada saat kita tidur, nah dubur itu berpeluang terbuka. Pada saat terbuka, kita kan nggak tahu itu, kita kentut atau enggak. Maka batal wudhunya. Beda dengan tiduran. Apa bedanya dengan tiduran? Kalau tiduran itu mata tetap terjaga gini. Misalnya gini, mungkin ada di antara kita yang sarafnya pernah speed misalnya. Nah itu kan duduk habis sholat itu kan sakit. Nah bisa jadi setelah sholat beliau kepingin tiduran di kasur. Nah ketika tiduran sambil berzikir, astagfirullahaladzim, itu kan mata terjaga. Nah itu posisi dubur dia tertutup. Sehingga dikit di pembaringan dia batal wudhunya. Nah itulah kira-kira perbedaan antara tidur dengan tiduran. Kalau tidur mata terpejam, berpotensi berpeluang dubur terbuka, batal wudhunya. Kalau tiduran maka tetap terjaga, dubur berpotensi tetap tertutup, maka dia tidak batal wudhu. Oke. Ghairi hayati mutamakin, tanpa posisi lungguh kang kokoh. Ini diterjemahkan bahasa Indonesia apa ya? Dengan tanpa menetapkan bokong ya, pantat ya. Jadi ngeten yang dimaksud menetapkan pantat. Saya peragakan gimana ya caranya. Taruhlah ini lantai, ini bokong ya. Nah kalau begini nih, nah ini dia posisi kokoh. Posisi kokoh, dia dubur tertutup, maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau ketika ini bokong, ini kepala, walaupun duduk dia bersandar di tembok, nah ini kan dia nggak nempel, miringnya dong. Maka duduknya itu tidak kokoh. Posisi duduk tapi miring bersandar ke tembok, nah itu posisi bokong itu mboten kokoh nempel dan lantai, sehingga dubur berpotensi terbuka sehingga berpeluang batal wudhunya. Oke, maka kalau kepingin tidur batal wudhunya, maka harus wudhu lagi. Beda dengan tiduran. Duduk juga begitu, maka kalau duduk itu posisinya itu yang enak ya sudah. Posisi begini, jangan miring ke tembok, kalau ya. Kira-kira seperti itu. Yang membatalkan ketiga adalah wajawalu akli, hilang akale disukarin karena mabuk au marodin atau karena sakit. Kalau hilang akalnya jelas nggih. Edan, mabuk. Nah sekarang kalau sakit itu seperti apa?
hilang. Nah, misalnya pingsan itu kemudian kan hilang kali. Pingsan, epilepsi, bius total. Nah, itu kalau sudah orang pingsan, berarti bangun-bangun dia harus ambil wudhu lagi. Ayan, epilepsi, ini begitu sadar dia harus ambil air wudhu lagi. Total, begitu terbangun dia harus ambil air wudhu lagi kalau mau sholat. Nah, yang membatalkan wudhu keempat, yaiku walam su rojul, getokan kulit wong lanang, mar'ata ajnabiyah karo wong wadon, ajnabiyah wong wadon liya. Maksud liya di sini tentu bukan mahram ya. Minggoiri hailin, tanpa aling-aling. Bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Bapak Ibu ngertos boten bedane muhrim mahram. Soalnya kalau di kampung saya ini lucu, anak-anak muda itu nggak mau dekat, kenapa? Bukan muhrim. Wajib laki nggak mau dekat mereka lah, bukan muhrim. Nah, ini mungkin ungkapan bahasa nggih kleru nggih. Jadi muhrim niku gambarannya ngeten lah. Orang yang misalnya ketika kita di Bir Ali mengambil mikot, menjatuhkan mikot mau umroh atau mau haji misalnya. Sebelum niat dijatuhkan, itu kan posisi kan nganggo ikrom. Gitu. Misalnya nih, ini awal diri teng Masjid Bir Ali. Mau mikot menjatuhkan niat untuk umroh atau haji. Nah, itu kan posisinya sudah pakai kain ikrom. Nah, kondisi inilah ini yang disebut muhrim. Lalu apa bedanya dengan mahram? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Jadi orang-orang wanita yang haram dinikahi itulah namanya mahram. Jumlahnya ada 14. Siapa saja mereka? Pertama, 7 orang karena sebab keturunan. Ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari bapak, gitu. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. 7. Oke. Terus 2 orang karena sesusuan, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Kemudian 4 orang karena perkawinan. Siapa? Ibu mertua, anak tiri, istri ayah, istri anak laki-laki. Pun berapa? 13. Terus yang satu saudara perempuan istri. Nah, pertanyaannya, kalau istri itu bagaimana? Istri ini statusnya adalah ajnabi, orang lain, maka batal wudhunya jika sentuhan kulit tanpa penghalang. Nah, saat ini lah. Mudah-mudahan setelah kita belajar cara wudhu, sunah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, semoga kedepannya niki kita saling niki nggih saged mulai belajar dengan yang sudah berlalu nggih pun berlalu karena kita tidak tahu. Nah, sekarang setelah kita tahu, maka janganlah ke masjid boncengan suami istri apalagi pegangan tangan. Kalau pegangan tangan naik sepeda motor pergi ke masjid, nanti nyampe masjid harus wudhu lagi. Kecuali kalau ada penghalangnya. Jadi dikatakan batal apabila kulit bersentuhan dengan kulit tanpa penghalang. Nah, solusinya bagaimana biasanya kalau di sholat maghrib berjamaah antara anak, suami, istri, satu keluarga kecil ya, itu kan biasanya kebiasaannya habis sholat, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu kan zikiran, habis itu doa gitu, habis itu kan salaman tuh.
salaman, istrinya mencium tangan suaminya, anaknya mencium bapaknya. Ya. Nah, kalau anaknya nggak apa, tapi istrinya ini usahakan jangan bersalaman dulu dengan suami. Caranya gimana? Lanjutkan dulu membaca Al-Quran. Itu syarat-syarat yang singen. Baca dulu Al-Quran sambil nunggu sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya, baru kemudian istri boleh mencium tangan suami. Kan nggih? Kemudian yang membatalkan wudhu yang kelima, yaitu wamasu farji, dan menyentuh kemaluan, adami bibatini kafi, dengan telapak tangan. Jelas ya? Dibahas nih. Kemudian kaping 6 kang membatalkan wudhu niku wamasu kolakoti duburi, lan nyentuh bolongan dubur. Ala jadi menurut kaul jadi. Jadi kalau menyentuh lingkaran dubur niku misalnya gitu kan Bapak Ibu ini kadang ada yang sering banyak duduk sehingga ambeien niku kadang ya disentuh-sentuh atau dicekel kok enak niku batal wudhunya. Kalau punya ambeien misalkan ya kalau mau disentuh, dipegang gitu habis itu harus ambil air wudhu ya, karena itu membatalkan. Nah, biar nggak batal ya nggak usah dipegang, nggak usah disentuh lingkaran dubur ya. Kemudian menurut kaul jadi kaul jadid itu adalah pendapat baru. Kalau kaul qadim niku pendapat lama. Nah, pendapat baru niku fatwa Imam Syafi'i saat berada di Mesir. Kalau pendapat lama, pendapat kaul qadim niku adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Baghdad dan Irak. Oke, sebelum saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.